Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gue Fai Muhammad. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 bulan 4 2022 guys. FWB kan buat teman-teman yang hari ini weekendan, mungkin ada teman-teman yang sudah bersiap-siap ya mau mudik, udah mengambil cuti panjang. Karena kalau yang jalan darat kayaknya udah akan sedikit macet nggak ya? Nggak tahu juga sih gue ya, karena memang katanya akan terjadi kemacetan yang sangat luar biasa nih. Karena tahun kemarin kan kita di kerangkeng nih ya, nggak keluar kemana-mana. Nah sekarang tahun ini pada lebaran nih, jadinya wah bisa jadi tahun ini lebarannya sangat meriah. Dan ya bentar lagi kita mau lebaran, kayak berapa hari lagi ya, mungkin 10 hari lagi kali ya. Jadi gunakanlah kesempatannya, bentar lagi selesai puasa, kita maksimalkan Ramadan ini guys. Oke, kita akan kembali lagi ya guys, membahas tentang Bitcoin, dan hari ini gua akan menambahkan juga melihat terkait Ethereum. Dan hari ini kita akan ke teknik analisisnya langsung, nggak membahas tentang on-chain. On-chain nanti kita akan lihat berdasarkan hari Senin aja, karena kalau hari Sabtu Minggu gini nih retail yang banyak trading di future market, maka dari itu pergerakan atau potensi harga akan sedikit lebih volatile karena yang bermain atau berdagang saat ini banyakkan retail. Nah, sekarang kita akan membahas Bitcoin terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, bahwa perhitungan kemarin itu berarti sudah sesuai, cuman memang gua salah menghitungkan aja terkait penurunannya ya. Karena kan ekspektasi kita waktu itu adalah dari mana kemarinnya? Oh, di sini ya. Dari sini tertolak di angka ini karena gua melihat ini adalah diagonal, maka penurunan sampai dengan Fibonacci 1618, ini adalah A, di sini adalah B, ini adalah C. Dan memang kemarin juga sebenarnya gue udah sempat membahas bahwa ini adalah ABC dari si diagonal ini kan. Tapi gue masih expect bahwa penurunan itu sampai dengan ke harga 40 ribuan 700 something di sini untuk menghabiskan si C-nya. Lalu kembali lagi reversal ke C-nya. Jadi ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Cuma untuk saat ini yang sudah terrealisasi adalah ini adalah A, berarti B, ini adalah C-nya. Cuma overall berarti berdasarkan perhitungan sudah sesuai, berdasarkan apa yang sudah kita analisakan bahwa pada kisaran harga 40 ribuan, harga itu masih berpotensi untuk naik ke 42. Nah di harga 42 ternyata reject ya guys. Nah ini udah ABC lagi guys, tinggal kita hitungkan aja nanti potensi kedepannya ini bagaimana Bitcoin. Cuma di sini gue sudah menganalisakan Bitcoin bahwa ada dua potensi yang kita perlu perhatikan dari arah Bitcoin saat ini, mungkin akan kejadiannya atau terrealisasi dalam seminggu ke depan. Nah jadi yang pertama kita perlu ketahui adalah support saat ini adalah Fibonacci 08554 di harga 39.191. Nah, di sini gua akan memperlihatkan untuk impulsifnya dulu ya. Untuk bullish skenario-nya, maka dari level saat ini harga itu masih berpotensi ke 45.300 untuk menyelesaikan wave 3 dan 4, lalu ke wave 5-nya. Nah, untuk ke 45.000 ini adalah wave 3. Setelah nanti harga menyentuh wave 3 atau Fibonacci 1618, baru nanti kita akan hitungkan kembali potensi koreksi untuk ke wave 4-nya berapa dan wave ke-5-nya untuk wave terakhir itu berapa. Cuma overall kalau kita hitung berdasarkan skenario ini berpotensi karena sudah menyelesaikan korektif ABC-nya di sini guys ya. Jadi ini adalah area testing si Fibonacci 0854-nya. Nah, buat teman-teman yang mungkin di spot dan yakin bahwa harga masih berpotensi untuk naik, maka teman-teman udah mulai nyicil aja dengan stop loss ketat, atau teman-teman ya DCA aja untuk long terms. Mungkin ada sebagian teman-teman ya yang belum entry atau belum nyicil, ya teman-teman tinggal mencoba aja untuk mencari entry pointnya di mana. Tapi kalau berdasarkan time frame 15 ya, di sini masih ada potensi untuk penurunan lagi ya ke kisaran harga 39.100-an. Ya teman-teman tinggal tarik aja Fibonacci dari low di sini sampai dengan high, cari Fibonacci 0886, Fibonacci 0786. Jadi Fibonacci 0786 di harga 39.334 dan 886 39267 ini sebagai entry long buy teman-teman sebelum nanti harganya kembali lagi naik, karena ada potensi memang dari sini harga itu dia
reversal gitu ya. Kalau berdasarkan perhitungan ini kan pada time frame 5 menit ya. Ini A, B dan C, A, B dan C, ini adalah A, ini adalah B, maka ini lagi menyelesaikan untuk C. Lalu penurunan D-nya lagi either itu sampai dengan 886 atau ya mungkin double bottom di harga 39.197 pada low-nya sebelumnya kemarin. Lalu kalau untuk skenario berikutnya, maka ini adalah area konsolidasi ya guys. Jadi Bitcoin dari level saat ini akan membentuk sebuah triangle dulu. Nah, ini adalah skenario keduanya. Jadi untuk kenaikan itu tidak mencapai dulu ya ke harga 45.000. Ini adalah area konsolidasi atau triangle-nya dulu. Maka teman-teman harus perhatikan dari level saat ini potensi kenaikan itu ke Fibonacci 0618 dan juga Fibonacci 0786 pada harganya 41.500 dan juga 42.174. Di Fibonacci 0618 itu ada level resistance ya yang perlu kita perhatikan, ada multiple rejections. Jadi ada indikasi pada 06 dan 07 itu terjadi penolakan. Tinggal nanti kita lihat aja berdasarkan price actions-nya itu tertolak pada mana. Cuman yang paling pasti adalah pada level ini ya. Ini akan A, B, dan C gitu ya. Kalau teman-teman nanti udah ngelihat dari B dan C, itu dia membentuk diagonal seperti ini atau rising wedge, ya berarti ada potensi pada dua Fibonacci ini akan terjadi penurunan atau longsor yang didukung dengan adanya bearish divergence mungkin pada time frame 15 atau mungkin time frame 5 menit. Nah, kalau gue pribadi, kalau memang ternyata nanti ada penurunan potensi di sini ya, maka kita akan entry long buy lagi nanti di level D-nya di sini di kisaran harga 39 ribuan. Nanti tinggal kita tarik aja Fibonacci dari low yang ada di sini. Maksudnya dari low yang ada di sini sampai dengan yang ada di sini untuk mendapatkan Fibonacci 786 dan juga Fibonacci 0886 sebagai entry point yang ada di sini gitu ya. Karena besar kemungkinannya memang ya ini adalah area konsolidasi atau area akumulasi. Nanti berarti bulan apa sekarang tuh bulan April ya, berarti bulan Mei ada potensi nanti bullish naik sekitar ya 50 sampai dengan 60% dari penurunan yang ada di sini. Kalau sementara waktu berdasarkan harmonic pattern berarti kan kita ambil dari X ya sampai dengan A tanda panahnya yang ini, maka potensi kenaikan itu sampai dengan ke harga 43.900. Ini kan masih ilustrasi ya, cuman kalau kita ukur berdasarkan target price ya di 43.900 ini ada level resistance gitu ya. Resistance ada multiple rejections, so besarnya kemungkinan harga ke level tersebut. Untuk Bitcoin dominance seperti yang sudah kita analisakan ya, berarti sebenarnya ini udah bener guys. Kemarin kan kita analisakan bahwa penurunan itu kembali lagi ke 41, ternyata dari ini masih naik dan ternyata ini adalah diagonalnya gitu ya. Karena kemarin gue ngitung diagonalnya dari sini gitu. Oh ternyata diagonalnya dari sini. Maka penurunan ini berarti sudah valid. Cuma kalau untuk sekarang memang gue expect bahwa Bitcoin dominance ini masih ada kenaikan sedikit lah ya sampai dengan 41,8, lalu ntar baru longsor lagi gitu. Maka ini masih menjadi area konsolidasi. Gue expect sebenarnya Bitcoin dominance itu masih menurun ya, biar altcoin itu banyak yang naik. Cuma kalau memang Bitcoin dominance pun naik karena memang pada time frame 4H ada bullish divergence, ini indikasi ya. Gue sebenarnya nggak bisa baca loh time frame 4H ini apakah ini bullish divergence atau ini adalah hidden bear. Cuman yang paling pasti adalah gue expect ini adalah hidden bear. Kalau berdasarkan perhitungan kan ini adalah triple tree kan, maka setelah ini adalah A, ini adalah B barusan ya, ini adalah B atau ini adalah A, maka ntar ada kenaikan dulu ya, sekitar kenaikannya 50% atau 60% dari penurunan ini adalah B. Setelah itu baru ada C penurunan lagi sampai dengan ke 39,99 atau sampai dengan low-nya 39,37. Kalau berdasarkan perhitungan Elliott Wave sih masih ada potensi penurunan Bitcoin dominance itu sampai dengan bottom-nya lagi 39,37. Jadi ada kenaikan sedikit lah, 50% dari penurunan yang ada di sini. Atau mungkin ini juga bisa, ini adalah A, ini adalah B. Sekarang ya berarti ini adalah B. Di sini kan berarti lagi double combo WXY baru
setelah ini ada penurunan lagi, karena ini kalau kita hitung berdasarkan divergence, ini potensinya memang hidden bearish divergence. So jika Bitcoin dominance menurun, maka besar kemungkinan altcoin itu bergerak naik. Untuk USDT dominance, teman-teman harus perhatikan bahwa area ini tuh area konsolidasi ya guys. Sesuai seperti yang sudah kita bahas kemarin, bahwa penurunan itu sampai dengan 1.13 Fibonacci 1272 dan tertolak di 4,26% dan naik sekitar berapa persen nih ya? Ini kayaknya 70%. Oh ya, 70% memang 786 Fibonacci kan di 4,58%. Maka ekspektasi gua pada level saat ini, karena pada time frame 15 mungkin ya. Ya, time frame 15 dan juga time frame mulai time frame 1 jam berarti nih guys. Time frame 1 jam ini ada bearish divergence. So dan juga pada 4,58 atau 4,60% ini ada level resistance yang perlu kita perhatikan. Adanya multiple rejections di sini dan potensinya memang longsor dulu untuk membentuk sebuah, kalau chart pattern ini head and shoulder ya guys. Cuma kalau untuk berdasarkan perhitungan gua, USDT dominance di sini tuh masih potensi membentuk sebuah triangle. Jadi ini adalah bearish penan, penurunan sampai dengan ke 4,32%, lalu naik lagi ke sekitar 4,58 sebelum pada akhirnya menurun lagi. Nah, tapi kalaupun si 4,29 atau 4,32% ini nanti ternyata longsor, maka valid si head and shoulder-nya penurunan itu turun lebih dari 4%. Nanti tinggal kita hitungkan aja bila mana nanti support ini broken, maka nanti kita ukur berdasarkan si head and shoulder. Nah, yang paling pasti adalah gua masih expect ini adalah area konsolidasi dari USDT dominance. Jadi Bitcoin masih sangat-sangat volatile pada kisaran 39-40-an. Kalau gua lihat berdasarkan ini sih ya, berarti ada potensi memang Bitcoin itu membentuk buah triangle. Jadi untuk yang impulsifnya itu bisa aja nggak kejadian, karena kalau lihat dari USDT dominance barusan kan memang ada potensi membentuk triangle dulu. Dan untuk Ethereum juga sama. Gua menduga bahwa ada dua skenario yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah impulsif, maka kalau impulsif itu sampai dengan 1618 Fibonacci di harga 3343. Pada level ini tuh ada level resistance. Ini teman-teman tinggal perhatikan aja Fibonacci 1618 atau Fibonacci 1414 ya guys. Kan 1414 1618 ini adalah level resistance, ada multiple rejections lah ya. Nah, seperti ini contohnya, ini ada multiple rejection resistance, ini ada support, ini ada resistance, maka 1414 1618 di harga 3290 3343 itu area profit yang kita perlu perhatikan. Nanti kita tinggal ukur aja empatnya berapa, 5-nya nanti berapa jika nanti udah ada higher high-nya. Lalu untuk skenario keduanya membentuk sebuah triangle, maka dari level saat ini masih ada potensi kenaikan, naiknya 60 dan 70% ya. Fibonacci 0618 ini ada multiple rejections, ada resistance, jadi kalaupun ketolak ya wajar. Terus kalau di Fibonacci 86 786 ya, berarti ini juga wajar karena ada multiple rejections, ada resistance. Tinggal teman-teman harus lihat aja kedua Fibonacci 786 0618 di harga 3123 3079 sebagai exit point dari level saat ini. Nah, sebenarnya kalau gue pribadi menyarankan bahwa entry long itu Fibonacci 0786 sih guys. Nanti teman-teman tinggal tarik aja Fibonacci dari X ini ya, terus ke A untuk mencari Fibonacci 0786 sebagai entry point nanti bila mana pada level ini tertolak nanti. Dengan target price, ini masih referensi ya, target price-nya dari X dan A-nya ini barusan, maka kenaikan itu 3235. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang mau pingpong yang nggak jadi masalah ya, karena kita udah tahu lah skenario-nya itu seperti apa. Yang seperti gue bilang barusan di Bitcoin, kalau ternyata di sini ada diagonal seperti rising wedge, berarti ya teman-teman tinggal cari aja 0786 atau 0618 ini sebagai exit pointnya. Ya tinggal kita lihat USD dominance aja nanti, apakah longsor broken dari supportnya atau ternyata masih terkonsolidasi. Kalau terkonsolidasi berarti besar potensinya Bitcoin dan Ethereum membentuk sebuah triangle juga atau konsolidasi. Ya mungkin ini yang bisa gue sampaikan siang ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Seperti yang gue bilang, selama bulan Ramadan gue akan jarang update, jadi nanti kita akan geber lagi setelah Ramadan.
So stay tune di grup Telegram atau juga di YouTube channel. Semoga analisa ini membantu teman-teman dalam mengambil keputusan ya. Thank you very much for watching. Gua Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena saya Tuhan. I'll see you guys on next video. Happy weekend guys.